Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya di kelas 12 adalah mengenai statistika. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membahas mengenai statistika untuk rata-rata data tunggal. Jadi kita belum berbicara mengenai data kelompok, masih data tunggal, masih sederhana. Masih ingat nggak di SMP rumus rata-rata itu apa? Rumus rata-rata untuk suatu data tunggal. Rata-rata adalah jumlah datum atau data datumnya ya dibagi banyaknya. Datum. Beda antara jumlah dengan banyaknya. Jumlah itu berarti semuanya ditambah dari datumnya. Kalau banyaknya berarti kita menghitung banyak nilainya. Hampir sama ya. Ya, seperti itulah. Tapi nanti setelah membahas contoh, insya Allah bisa lah. Untuk yang pertama, rata-rata hitung dari 2, 4, 3, 5, 5, 7, 9, 6, 9, 10. Nah, untuk rata-rata ini tidak perlu kita urutkan ya dari terkecil ke besar. Kecuali kita akan mencari median atau modus baru kita urutkan. Dicari adalah rata-rata. Berarti maka kita langsung masuk aja. X bar, rata-ratanya adalah kita jumlahkan datum-datum ini. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 9 tambah 10. Jumlahkan semuanya dibagi per, aduh nggak lurus. Kita hitung banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Nah, ingat ini 5 ini kan memang ada 2 ya. Tetap kita ngitungnya 2, jangan dihitung 1. Jadi untuk datum yang sama tetap dihitung, jangan dihitung 1 gitu. Dihitung berapa nilainya banyaknya. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya itu adalah 60 per 10. Maka adalah 6. Rata-ratanya adalah 6. Coba dihitung sendiri, benar nggak hasilnya 60? Kalau ada yang salah, tulis di kolom komentar. Masih pakai rumus yang sama ya, rumus ini yang kita pakai tadi ya. Nah, untuk yang kedua, rata-rata hitung dari ini 5, 4, 6, 8, 3, X, 9 dan 6 adalah 6. Kita mencari nilai X-nya untuk rata-rata yang sudah diketahui. Masih sama di rumusnya, jumlahnya. Berarti kita jumlahkan dari 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah X tambah 9 tambah 6 dibagi, nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dibagi 8. Dan rata-rata sudah diketahui tadi adalah 6. Maka 6 sama dengan 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 9 dan 6. Berapa hasilnya? 41. Ditambah X. X nggak bisa dijumlahkan ya, karena kan masih variabel. Per 8. 8 adalah jumlahnya, banyaknya. Sorry. Maka bisa kita lanjut. Ini kali silang. 8. Naikkan. Pindah ruas. Ini pembagian. Naik jadi perkalian. 8 kali 6. 48. Sama dengan 41 ditambah X. Nah, penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. 48 dikurang 41 adalah X. Jadi X-nya berapa? 7. Jadi nilai X itu adalah 7. Seperti ini. Nah, soal berikutnya masih ada kok, tenang saja. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Apakah ini menggunakan rumus yang sama atau kita pakai frekuensi, rumus frekuensi itu?
data distribusi frekuensi. Nah, kita lihat ini sebenarnya adalah data tunggal, tetapi diubah dari bentuk tabel. Tapi kita masih pakai rumus yang rumus data tunggal. Nah, kita lihat frekuensi ini adalah banyaknya. Jadi untuk nilai 4, 5, 6, 8, dan 10 itu banyaknya adalah segini. Sudah diketahui rata-ratanya adalah 6. Berarti kita tahu rata-ratanya adalah 6. X barnya adalah 6. Berarti kita cari dulu nih. Untuk yang nilai 4 ada 20 orang. Berarti kita cari dulu 4 kali 20 itu adalah 80. 5 kali X berarti 5X. Untuk nilai 6 ada 70 orang. Berarti 6 kali 70. 420. Untuk nilai 8 ada 20. 8 kali 2. 10. 160. 10 kali 10, 100. Nah, angka-angka inilah yang akan kita masukkan nanti di rumus. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa rata-rata itu adalah jumlahnya dibagi banyaknya. Nah, seret. Rata-ratanya sudah diketahui nih dari soal adalah 6. Maka kita tulis ini 6 sama dengan jumlah. Nah, ini kita jumlahkan atasnya ini. Berarti 80 ditambah 5X ditambah 420 ditambah 160 ditambah 100. Nah, ini jumlah itu adalah banyaknya itu adalah frekuensi, bukan nilainya. Ini kan nilai, tapi ini kan banyak orangnya, banyaknya. Jadi yang kita jumlahkan adalah bawahnya. Maka untuk penyebut di sini adalah 20 ditambah X ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10. Maka 6 adalah 80 tambah 420 tambah 160 tambah 100 itu adalah 760 ditambah 5X. Kalau tidak percaya jumlahkan sendiri. Kalau salah tulis di kolom komentar. Dibagi 70, 80, 90, 100 tambah 20 berarti 120 plus X. Nah, yang akan kita cari adalah X-nya ini. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi, ini kita kali silang. Kita pindahkan ruas. Ini kan satu kesatuan ya, 120 dengan X-nya ya. Kali silang dengan 6. Maka 6 dikali 120 ditambah X sama dengan 760 ditambah 5X. Seperti ini. Nah, lanjut ke sebelahnya. Ini menjumlah lagi. Mengalikannya seperti apa? Ingat, dalam matematika mengalihkan seperti ini berarti 6 kalikan dengan 120, kemudian 6 kalikan dengan X. Seperti itu. Lanjut. 6 kali 120. 720 ditambah 6 kali X. 6X sama dengan 760 ditambah 5X. Nah, 760 pindahkan ruas, 6X juga pindahkan ruas. Karena kita akan mencari X-nya. 720 positif jadi negatif, 760 sama dengan 5X. 6X positif pindah jadi negatif. 720, 760 dikurang jadi negatif 40. Ini jadi negatif X. Karena X ini tadi adalah nilai ya, kita cari yang positifnya. Ini jadi kita ubah positif, nah ini jadi kita ubah positif. 40. Jadi X-nya adalah 40. Masih ada lagi soal, tenang saja. Nah, rata-rata nilai pelajaran matematika dalam satu kelas adalah 6. Jika ditambah seorang siswa baru yang nilainya 8, maka rata-ratanya menjadi 6,1. Di sini perlu kita perhatikan adalah rata-rata pelajarannya
sudah dapat adalah 6. Ditambahkan seorang siswa, berarti akan ada 1 orang siswa baru yang ditambah dan nilainya itu adalah 8. Ini rata-rata baru menjadi 6,1. Banyak semua siswa, berarti kan kita ditanyakan adalah banyaknya siswa dari sini. Langsung ingat rumusnya tadi, rata-rata itu adalah jumlah data atau jumlah datum dibagi banyaknya. Nah, seperti ini. Kita lihat rata-ratanya adalah 6, berarti kita dapat ini 6 sama dengan. Di sini tidak disebutkan jumlah nilainya dan banyaknya siswa, maka kita bisa misalkan jumlah nilainya itu saya misalkan X dan banyaknya saya misalkan dengan N. Seperti ini. Maka N pindahkan ruas dengan cara dikali, berarti 6 kali N. 6N sama dengan X. Seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang satunya ini. Jika ditambahkan seorang siswa baru, nah berarti akan ada 1 siswa tambahan. Dan rata-ratanya itu menjadi 6,1. Maka di sini perlu kita perhatikan lagi. Ini kan yang anggap ini pernyataan 1 ya. Ini pernyataan satunya 6X sama 6N sama dengan X. Sekarang pernyataan kedua. Rata-ratanya 6,1. Rata-ratanya 6,1. Ini tadi jumlahnya awal dan banyaknya. Jika ditambahkan seorang siswa baru nih, berarti N-nya akan bertambah 1. Kan N tadi kan adalah banyaknya siswa. Yang nilainya 8, berarti yang X menyatakan jumlah nilai, berarti ini kita tambahkan 8. Seperti ini. 6,1 dikali X sama dengan X plus 8 per N plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa kalikan silang seperti nomor sebelumnya tadi. Maka ini kan satu kesatuan ya, jangan lupa ini satu kesatuan. Maka 6,1 dikali N plus 1 sama dengan X plus 8. Ingat mengalikan seperti ini. 6,1 kali N, kemudian 6,1 kalikan dengan 1. Maka 6,1 kali N adalah, ini saya pindah di atasnya sini aja lah. 6,1 N ditambah 6,1 kali 1. 6,1 sama dengan. Ini tetap berarti ini adalah X plus 8. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah banyaknya semua siswa. Nah, ini ditanyakan banyaknya. Berarti yang ditanyakan adalah N. Nah, kita substitusikan X ini ke sini. Dalam persamaan yang kedua. Ini kan persamaan yang ini. Nah, berarti 6,1 N ditambah 6,1 sama dengan X-nya tadi adalah 6N. Maka 6N ditambah 8. Seperti ini. Yang akan dicari variabelnya kita pindahkan ruas ke kiri, 6,1 ke kanan. Konstanta di kanan, variabel di sebelah kiri. Lanjut, 6,1N dikurang 6N positif pindah jadi negatif sama dengan 8 dikurang 6,1. 8 dikurang 6,1 itu adalah 1,9. 6,1N dikurang 6N itu adalah 0,1N. Seperti ini. Maka lanjut. 0,1N sama dengan 1,9. Berarti N adalah 1,9 dibagi 0,1 dibagi 1/10. Sama dengan 19. Nah, jadi kita dapat jawabannya ini adalah 19. Ini dia. Oke.
jangan lupa diklik subscribe dan di like. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.